Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah saat ini bersama Bapak Muhammad Ubaidillah. Gimana Pak Ubaid, sehat? Alhamdulillah sehat. Rika gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Di hari Jumat ini kita masuk di MOOC untuk seri ke-8 ya, berkaitan dengan isu-isu kontemporer dana sosial Islam. Di beberapa chapter sebelumnya di video pembelajaran MOOC kita sudah bersama-sama belajar mengenai terkait dengan konsep dana sosial Islam, kemudian bentuk-bentuk pengelolaannya, governance-nya atau tata kelolanya gitu ya. Dan yang tidak kalah penting di siang hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana perkembangan studi gitu ya, contemporary issue yang berkaitan dengan pengelolaan dana sosial Islam. Nah, bersama Pak Ubaid ini yang tentu sudah banyak sekali ya berapa tahun belakangan ini melakukan riset, kajian atau studi yang berkaitan dengan instrumen dana sosial Islam. Langsung saja karena memang MOOC durasinya maksimal 15 menit ya. Sehingga saya coba pertanyaan pertama sebagaimana topik utama kita Pak Ubaid. Jadi menurut Bapak kita bicara existingnya mulai beberapa tahun belakangan ini sampai dengan saat ini bagaimana kalau kita lihat mapping ya terkait dengan contemporary issue Islamic social. Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kalau kita lihat perkembangan penelitian terkait dengan dana sosial Islam, itu sebenarnya ada beberapa topik ya yang difokuskan oleh para peneliti. Topik yang pertama berkaitan dengan tata kelola instrumen dana sosial Islam. Jadi bagaimana mengelola zakat, bagaimana mengelola wakaf, ya, bagaimana mengelola instrumen dana sosial Islam yang lain. Kemudian banyak sekali penelitian yang fokus ya pada sisi governance-nya, atau mungkin mengangkat permasalahan yang ada. Misalnya dari sisi lembaga zakat, mereka mengangkat masalah penghimpunan, kemudian tata kelolanya, kemudian pendistribusiannya, baru kemudian mereka mencoba untuk menawarkan solusi-solusi. Baik itu pendekatan beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kalau misalnya kita lihat Bu, perkembangannya memang sampai saat ini sudah banyak penelitian yang membahas bagaimana instrumen dana sosial Islam itu dikembangkan. Namun yang menarik itu ada banyak hal juga yang perlu dipelajari lebih lanjut. Contohnya misalnya bagaimana mengintegrasikan instrumen-instrumen yang berbeda itu dalam satu skema, dalam satu model, dalam satu skenario, sehingga dampak yang bisa dikembangkan itu lebih besar daripada bila hanya memfokuskan pada satu instrumen saja. Saya beri contoh misalnya saat ini isu-isu yang sedang hangat dibicarakan oleh para peneliti adalah membangun suatu skema, suatu skenario ya, di mana instrumen dana sosial Islam yang berbeda karakter seperti zakat, wakaf dapat bersinergi dalam satu model atau dalam satu skema program ya, sehingga program ini dapat memberikan dampak yang lebih besar. Itu sekarang fokusnya penelitian itu sampai saat ini fokus ke sana ya. Jadi mensinergikan instrumen dana sosial Islam yang berbeda ke dalam satu program. Baik, saya rasa isu itu tidak hanya dalam konteks Indonesia gitu ya. Betul. Dalam konteks kita coba benchmark negara-negara lain, di mana ketika kita bicara dana sosial Islam, ada zakat, ada wakaf, dan Islamic microfinance itu ada studi-studi tersendiri gitu ya. Tapi bagaimana mengintegrasikan dan juga salah satu isu yang juga tidak kalah penting itu adalah sustainability-nya ya, aspek berkelanjutannya. Nah, menurut Pak Ubaid ya, ini dari sudut pandang akademisi juga kita sudah memotret ya bagaimana perjalanan contemporary isu terkait dana sosial Islam. Untuk
kita coba review kritis lah ya, otokritik. Pak Ubed, kira-kira ada tidak sih yang sebenarnya masih oh ini masih belum maksimal di sini nih studinya, masih stagnan dari isu yang seperti ini gitu. Kok belum terlalu berkembang atau variasi ke arah mana. Dan yang terakhir ke depannya itu kira-kira fokusnya pada spesifik isu yang bagaimana. Ya tentu harapannya dengan guidance ini bisa memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis ya terhadap bagaimana perkembangan lah ya dana sosial Islam khususnya di negara kita. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Mungkin yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan peran teknologi digital dalam pengelolaan atau dalam mengkoordinasikan dana sosial Islam itu sendiri, Bu. Memang kalau kita lihat beberapa lembaga filantropi Islam sudah memiliki tingkat teknologi digital yang sangat baik, tapi tidak semua. Karena memang investasi di bidang teknologi digital ini sangat mahal, dan bagi lembaga-lembaga yang baru establish ini agak susah untuk melakukan investasi di bidang digital teknologi yang mungkin memerlukan biaya yang cukup tinggi. Itu yang pertama dari sisi digital teknologi. Ada juga kita perlu fokus kepada aspek standarisasi ketika standarisasi. Memang saat ini ada beberapa standar ya yang sudah ada, contohnya kita punya zakat core principle, kita punya wakaf core principle. Namun untuk sisi teknis di lapangannya banyak lembaga zakat itu yang masih belum memahami atau mungkin belum mengaplikasikan standar itu. Jadi di lapangan itu banyak sekali yang masih bingung, ini sebenarnya zakat core principle itu seperti apa, teknisnya teknis pelaksanaannya seperti apa, kemudian apa sih peranan penting dari zakat core principle ini sehingga lembaga-lembaga zakat itu harus menjadikannya sebagai suatu guideline atau guidance gitu. Kemudian selain dari sisi standarisasi, pentingnya sosialisasi ya ketika ya. Walaupun kalau kita lihat zakat, indeks literasi zakat atau indeks literasi wakaf yang beberapa bulan lalu dipublikasikan oleh Puskesmas, kita masih menilai bahwa sosialisasi atau kesadaran masyarakat akan zakat, akan wakaf dan instrumen dana sosial Islam yang lain itu masih sangat jauh dari yang diharapkan. Apalagi kita sebagai muslim dengan populasi terbesar di dunia, harusnya kita bisa memiliki tingkat literasi yang cukup baik, dan itu nanti ke depan akan mampu mendorong umat muslim melakukan kontribusi sosialnya untuk kepentingan umat. Selain teknologi digital, kemudian standarisasi, kemudian juga tadi kita sempat bahas tingkat literasi ya dana sosial Islam yang masih perlu ditingkatkan lagi. Mungkin yang terakhir adalah kita perlu meningkatkan peran pentahelix. Jadi bagaimana suatu kebijakan atau suatu model yang sudah ada ini dapat dikembangkan, dapat disinergikan dengan berbagai macam pihak ya, khususnya pihak yang ada di pentahelix ya, pentahelix model, supaya dana sosial Islam ini kuat, berkembang lebih bagus lagi ke depannya. Jadi peran masing-masing pihak di dalam pentahelix model yang terdiri dari peran industri, kemudian peran akademisi atau universitas, peran pemerintah, peran media ya, itu mampu bersinergi satu sama lain sehingga dana sosial Islam itu berkembang dengan optimal. Saya rasa itu ya Bu ya, mungkin beberapa hal yang menjadi fokus kita. Baik, terima kasih Pak Ubed. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa kata kunci ya. Jadi memang kalau kita ini ibarat kalau riset itu harus ada pohon riset gitu ya.
tentu belum ada yang mengawal ini sepenuhnya. Ya, ini memang tugas kita di kampus untuk terus kemudian mencari ya, mulai dari riset ini sebenarnya mana yang mulai dari basic dulu nih, harus tuntas dulu kajiannya, kemudian sampai ke advance dalam arti yang lebih komprehensif gitu ya, dan tentu semuanya ini bisa menjawab sebenarnya apa sih yang menjadi akar masalah ya dari tumbuh kembang ya tata kelola dana sosial Islam. Termasuk tadi setuju bahwa kita harus beradaptasi dengan bagaimana adopsi teknologi ini sebenarnya tidak mudah. Bahkan makanya Puskesbasnas saat ini sedang menyusun indeks digitalisasi untuk lembaga siswa gitu ya, dan ini nanti juga menjadi guidance kita sebenarnya seberapa siap gitu beradaptasi gitu ya, karena nanti ketika kita bicara teknologi menuju isu standarisasi ini yang menjadi sangat terkait. Implementasi dari standarisasi yang nanti bisa sangat dipermudah dengan bantuan teknologi yang ada, dan tadi hal-hal lain yang sudah disampaikan oleh Pak Ubed nih. Kemudian untuk terakhir ini karena memang waktunya tidak banyak sebenarnya menjelang ini nggih, kalau closing statement ya, sebelum ke closing statement mungkin Bapak bisa merekomendasikan ya, ini kan juga adik-adik mahasiswa yang banyak menyimak MOOC video pembelajaran digital ini, kira-kira referensi apa sih yang sebenarnya nanti jangan lupa loh update terus referensi terkait studi atau kajian-kajian untuk berkaitan dengan pengelolaan dana sosial Islam ini tuh di sini gitu. Nah itu kira-kira ada nggak Pak Ubed gambarannya? Kalau mungkin pertama ya berbicara tentang sumber referensi ya. Jadi kita punya yang namanya Islamic Social Finance Report. Nah itu penting, Islamic Social Finance Report. Islamic Social Finance Report itu terbit insya Allah setiap tahun sekali, dimulai dari tahun 2013 atau 2014 saya lupa pertama kali publikasinya. Kemudian juga kajian Basnas dan kajian dari Badan Wakaf Indonesia itu juga sangat penting ya untuk kita monitor perkembangannya seperti apa. Jadi menurut saya 3 sumber itu perlu menjadi perhatian khusus teman-teman yang ingin meneliti lebih lanjut ya dana sosial Islam. Adapun topik-topik ya yang mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk kemudian dipelajari lebih dalam, yang pertama integrasi. Jadi bagaimana mengintegrasikan instrumen dana sosial Islam yang berbeda ini dalam satu model, dalam satu skenario, karena sampai sekarang itu yang kita butuhkan, baik itu dalam lingkup mikro maupun makro, bagaimana dana sosial Islam itu bisa terintegrasikan dengan baik. Kemudian selain dari sisi integrasi, mungkin topik selanjutnya adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusianya, Bu. Jadi sampai saat ini kalau kita lihat memang sumber daya manusia yang ada di lembaga filantropi Islam itu masih perlu dikembangkan, karena ini kita mengelola dana umat yang tanggung jawabnya tidak hanya di dunia tapi juga kita dipertanggungjawabkan juga di akhirat. Jadi bagaimana supaya sumber daya manusia yang ada di lembaga filantropi Islam ini menjadi sumber daya yang lebih kompeten, lebih profesional, dan mereka lebih memiliki kemampuan untuk mengembangkan dana umat yang telah dikelola. Mungkin 2 hal itu bisa jadi perhatian teman-teman semua terkait dengan pengembangan dana sosial Islam. Baik, terima kasih Pak Ubed. Baik rekan-rekan, adik-adik mahasiswa semua, pada MOOC untuk sesi hari ini ya, terkait dengan isu-isu kontemporer dana sosial Islam, ini sebenarnya satu hal yang penting untuk kita ketahui supaya kita bisa mempunyai gambaran atau potret ya sejauh ini perkembangan kajiannya seperti apa sih kelebihannya, apa sih yang menjadi titik lemahnya atau titik kritisnya, sehingga bisa memotivasi semuanya, ayo kita sama-sama fokuskan studi atau kajian atau riset kita ke arah seperti ini gitu, dan untuk kedepannya tentunya agar kemudian bagaimana mewujudkan tata kelola ya dana sosial Islam menjadi lebih
baik tentunya, dan Indonesia tentu bisa menjadi best practice ya. Dan kalau kita bicara tadi ada Islamic Social Finance Report yang bisa menjadi referensi kita semua. Nah, Indonesia bisa memiliki grade yang baik lah di ISFR. Terima kasih sekali lagi Pak Ubed, sehat selalu, semangat untuk terus mengkaji studi ya terkait dengan dana sosial Islam. Kita cukupkan siang hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.